Halo, wassalamualaikum semua dan selamat petang. Nah, hello, welcome to the live. Oke, hello, assalamualaikum semua. Nama saya Rizwan Yusuf. Hari ini kami live dari kedai komputer Teratech yang beralamat di Kompleks Karamunsing. Di ground floor, satu baris ini KFC, satu baris takoyaki, dan Pak Kopi. Kami adalah satu kedai komputer yang setiap hari buka 10 pagi sampai 8 malam. Kamu boleh datang ke sini untuk hantar kamu punya device. Sesiapa yang ada masalah komputer, jangan malu, jangan segan. Hantar saja ke sini. Kita ada buat pemeriksaan secara percuma. Oke, kamu tidak perlu bayar kalau kami tidak dapat fix. Oke, sebagai contoh ada yang datang pergi sini sebab no display, ada yang datang di sini sebab tidak dapat on, ada yang datang pergi sini uh, apalagi yang kita selalu terima nih yang uh, bateri tidak masuk charge. Kan bila kita ni periksa semua, periksa itu ini, oke, kalau tidak ada solution, tidak ada apa-apa cara yang dapat solve itu problem, dan kita tidak akan kenakan sebarang bayaran. Artinya kita cek for free. Cuma kalau ada solution, kadang-kadang masa troubleshooting ni contoh, kan pelanggan bawa laptop ke sini untuk masalah no display, kan kami buka, kami tiup, biasalah kan kita kena keluarkan dia punya display kan. Satu kali, cara yang ketiga, soft. Itu display ada. Yang sebelum ni itu display tidak. Itu barulah kami akan kenakan bayaran serendah bermula daripada RM50. Okay? Dan untuk pengetahuan semua, kita ada repair komputer, kita ada supply komputer, kita juga ada buat training komputer, kita juga ada buat ini printer, kita juga ada buat ini monitor. Cuma ini printer sama monitor ni kan kamu kena bagi dulu dia punya model number. Okay, contoh macam printer tu Canon G2010 tidak dapat print atau ink kabur, contoh macam begitu kan. Jadi kamu chat saya, kan save saya punya number di sana, Rizwan Teratech Karamunsing, dan kamu chat saya, itu model number. Apa sajalah yang kamu mau tahu, sama ada kamu mau repair, atau kamu mau replace, atau kamu mau maintain, kan sebaiknya kamu send itu model number device, model number PC, model number printer, model number ini monitor, model number ini laptop. Daripada model number ni baru kita dapat tahu kan berapa dia punya price range untuk replacement, untuk repair, untuk maintenance, untuk supply dan sebagainya. Okay, semuanya tu melalui model number. Itulah dia punya pengenalan di sana. Okay.
Oke, pada hari ini saya akan kongsikan tentang ini masalah dan penyelesaian. Bukan pada hari ini sajalah. Maksud saya di sini saya akan kongsikan insya Allah pada setiap hari untuk masalah dan penyelesaian ini komputer. Oke, selain daripada itu kita juga bagi perkongsian tentang cara penggunaan, cara penjagaan, cara memanjangkan umur. Itu semua tu memang sebagai pengguna komputer ni kamu patut tahu lah. Kan kita tidak mau nanti tahu guna saja, jaga dah tahu, guna dah tahu, kan guna mungkin tahu tapi tidak proper kan. Sebab ada orang dia tahu cara untuk shutdown tapi cara shutdown ni ada dua kan. Shutdown terus tutup laptop, okay, shutdown properly kan, tekan itu apa orang bilang power button lama-lama, force shutdown, dan yang seterusnya kan ini shutdown properly step by step. Kan cakap pasal off laptop mungkin banyak orang tahu tapi cara setiap orang berbeza. Jadi mana satu cara tersebut yang akan memberi kesan buruk kepada kamu punya laptop. Okay, dia punya kesan buruk ni bukan setakat seringgit dua, perlu repair atau replace. Okay, dia mungkin menelan beratusan ringgit untuk repair atau replace. Okay, jadi itulah kan di semua di sini saya bagi tahu untuk elakkan kamu punya kerugian di kamu punya site kan. Contoh macam pembelian adapter, pembelian charger kan. Orang mungkin beli charger asalkan dia dapat masuk kan, tapi orang mungkin tidak berapa terdedah dengan voltage, dengan ampere, dengan dia punya watt kan. Berapa requirement laptop tu. Kalau laptop tu perlu power 100 kan, anda kan kamu bagi dia power 30 saja kan. Semua tu ada di dalam perkongsian secara live kan, secara percuma saja. Okey, di samping kita cek secara percuma, kita juga bagi consultation, kita juga bagi guide secara percuma perkongsian ni. Okey, so kamu tinggal panggil kamu punya kawan-kawan, kamu punya colleagues, kamu punya roommate, schoolmate dan sebagainya kan untuk join. Okey, supaya orang dapat pendedahan atau dapat ini serba sedikit info kan tentang ini penggunaan komputer ni. Dia ada basic use, dia ada advanced use kan, dan macam-macam lagi. Tapi pada hari ini saya akan kongsikan kan more to pemilihan adapter, sebab kita ada beberapa customer yang salah pilih adapter, salah pilih charger, dia punya laptop akhirnya rosak. Rosak dia tu sampai terkesan dia punya motherboard dan terpaksa repair dia punya motherboard. Itu harga motherboard tu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat harga charger yang baru. Okay? Jadi kita tidak maulah kan sebagai pengguna ni kita terpaksa repair perkara yang kita tidak tahu kan. Jadi kita kena ambil tahu kan macam mana mau prevent daripada ini terjadi semua. Daripada masalah besar terjadi, macam mana mau prevent ini masalah kecil dulu. Okay? So kepada sesiapa di luar sana kan yang mahu beli charger laptop, kamu kena tengok beberapa perkara. Kita tidak boleh just macam tengok dia punya kepala saja. Okay? Sebab pada sebelum ni itu customer dia menggunakan itu charger telefon Type C untuk power on dia punya laptop. Okey juga dia bilang okey, last rosak. Kan? Last rosak. Okay, so macam mana kita mau beli charger laptop? Adakah boleh kan untuk main beli saja asalkan masuk? Kan sebenarnya cara yang paling mudah untuk mendapatkan charger laptop yang sesuai untuk kamu punya laptop ni ialah dengan WhatsApp saya punya number di sana. Okay, WhatsApp saya punya number di sana dan kamu save lah terus saya punya number sana, Rizwan Teratek Karamunsing. Okay, and then apa saja kamu punya keperluan komputer, kamu tanya saya dulu kan. Saya mau beli charger laptop bani bos, macam mana? Okey, jadi yang kita perlukan kamu punya model number laptop. Model number laptop ada di bawah laptop. Okey, itu kamu gambar beserta dengan serial number atau apa-apa saja yang kamu nampak di sana, kamu gambarlah dia. Barulah kita dapat bagi kamu charger yang sesuai. Okey, dan itu cara yang paling senang. Cuma kan macam mana kita mau pilih adapter ni.
dengan betul. Macam mana kalau kita yang sendiri kena decide, kan? Macam mana? Okay? Ini pemilihan adapter yang betul ni, kan? Pemilihan adapter yang betul, dia akan membantu kamu untuk elak masalah-masalah yang memang boleh elak, memang boleh cegah, seperti laptop cepat rosak, bateri cepat rosak atau kembung, kan? Thank you for following. Okay, and then ini charger boleh cepat panas, kan? Dan lepas tu paling teruk dia lagi, dia boleh terjadi ini kebakaran atau ini kejutan elektrik kalau kamu salah beli ini adapter, kan? Jadi apa dia punya fungsi? Secara mudah dia kan, secara ringkas dia punya penjelasan menggunakan bahasa yang senang untuk faham, kan? Fungsi adapter, fungsi charger ni ialah charge lah, kan? Macam kita charge bateri, macam kita charge telefon, begitu kan, dia charge itu bateri di dalam laptop. Okay? Kalau laptop tu tidak ada bateri dan tidak dapatlah kita charge, kan? Dia just power on to laptop. Kalau blackout tidak ada current, kan? Kalau blackout tidak ada current, dia laptop pun akan terus mati juga. Okay, itu dia punya fungsi. Dan kenapa pula kita mesti memilih ini charger yang sesuai, adapter yang sesuai? Okay? Sebab supaya kan kamu punya laptop tu dapat kuasa yang cukup, dapat kuasa yang dia perlukan. Okay? Sebab di laptop ni dia ada minimum requirement. Dia ada bukan minimum, bukan maksimum. Dia ada requirement dia kan untuk power on. Begitu. Kalau tidak cukup kuasa, kan itu laptop mungkin tidak dapat perform dengan baik, dia tidak laju seperti yang dia punya spek. Okay, dia akan jadi slow atau dia terus tidak hidup kalau kuasa tidak cukup. Lepas tu itu bateri akan mudah rosak sebab charging tidak stabil. Sekejap naik, sekejap turun, kan? Lepas tu turun saja. Okay, and then itu adapter, itu charger yang panas, kan, akan menyebabkan kebakaran. Kalau dia terlampau panas, dia akan terbakar, dan itu port pengecas di laptop pun boleh rosak. Di dalam laptop tu ada satu ini charging port. Orang senang tengok charging port lah, kan? Itu senang rosak. Itu boleh rosak kalau itu laptop punya charger tidak betul. Okay? Dan di sini saya ada satu ini universal charger, universal adapter di sini, kan? Ini universal charger, universal adapter ni dia ni digunakan untuk power on laptop. Cuma kadang-kadang tabiat pengguna komputer di luar sana, diorang power on laptop, okay? Ini kasih masuk lah kan di sini. Di sini ibarat laptop lah, kasih masuk di sini, tetapi tidak masuk charge, dia goyang-goyangkan. Dia goyang, dia cabut, dia goyang, dia cabut. Ini akan rusak, ini pun nanti akan rusak di tempat cas laptop tu. Jadi jangan buat macam tu. Sebaliknya kalau charger kamu rosak tu, apa yang kamu perlu buat, kamu kena cari charger yang lain yang dapat, yang support, and then yang memenuhi requirement laptop tersebut. Okay, kalau kamu tidak pasti, kamu boleh WhatsApp saya punya number, tanya, kan? Sebaiknya tanya. Kalau kamu mau decide sendiri pun no problem, kan, asalkan kamu tahu apa yang kamu buat. Okay, and then macam mana kamu mau tahu itu charger sesuai atau tidak, kan? Macam mana kamu mau tahu? Salah satu dia punya paling senang, kita tengok requirement laptop tu, kan? Laptop tu berapa voltage, dia punya ampere berapa, kan? Itulah yang kamu kena penuhi, dia punya requirement tu. Lebih tidak apa, jangan kurang. Okay? Sebagai contoh, saya ada satu charger di sini, kan? Dia punya voltage, kita tengok. Dia punya voltage 19V. Okay? Then apa yang kita tengok, dia punya ampere, kan? Dia akan tulis sana 4.74A, atau dia akan tulis sana 3.42, atau dia akan tulis sana 2.17 ke 47A ke, dia akan tulis macam tu. Okay, yang ini yang kita kena tengok. Lepas tu watt lagi, berapa watt, kan? Laptop biasa ni guna 65 watt, laptop gaming 90 watt ke atas. Kan tengok
Kita tidak boleh macam simply beli saja sebab dia dapat masuk. Okay? Kita mesti kena tengok. Dan apa lagi yang kita kena tengok di sana? Kita kena tengok dia punya kualiti. Macam mana kita mau tahu dia punya kualiti itu? Dia adalah beberapa tanda di sana. Okay? Sebagai contoh, dia ada tulis sana OVP. Okay? Kalau dia ada tulis sana OVP, kan dia elak kuasa overcharging, over voltage protection. Okay? Dia akan elak itu kuasa berlebihan. Okay? Lepas tu OCP, overcurrent protection. Dia akan elak ini arus yang terlalu tinggi daripada masuk ke dalam laptop. Okay, ini pun bagus kan, kamu kena tahu. Dia ada SCP lagi, short circuit protection. Okay, dia mengelakkan litar pintas kan, dan overheat, elak panas melampau. Overheat protection, inilah ciri-ciri adapter yang berkualiti. Kalau kamu nampak ini, dan saya harap tidak ada keraguan lagi lah kan, itulah charger yang sesuai untuk kamu ambil. Cuma untuk buat pengesahan tu, WhatsApp saya punya number dulu kan, nanti saya sahkan sama ada charger itu sesuai atau tidak dengan kamu punya laptop. Okay? Dan yang paling penting ada persijilan keselamatan, seperti CE. Okay? Ada CE sana, ada FCC kan, ada UL ada. Nah, kita tengok UL ada atau tidak. ROHS ada kan. Nah, ini selalu nih ROHS, FCC, CE. Okay? Ini semua ialah persijilan keselamatan untuk charger tersebut. Kalau ini tiada, kan janganlah cuba-cuba untuk dapatkan charger itu. Okay? Lepas tu ada lagi teknologi baru, kan itu pengecas GaN, kan, gallium nitride. Dia lebih cepat cas, kan. Ini pun kamu kena tahu, dan dia tidak mudah panas. Okay? Ini charger ni dia boleh charge ini laptop, telefon dan tablet. Okay? Dan dia juga ada perbandingan kan tentang ini original dan universal. Kan kamu kadang-kadang kalau kamu tanya charger original kah atau OEM atau universal dan sebagainya. Okay? Dia ada beza. Jadi kesimpulan dari sini kan, jangan kamu ambil rendah, jangan kamu ambil ringan tentang ini pengecas. Okay? Gunakan ini adapter yang serasi dengan kamu punya laptop, yang dapat support dengan kamu punya laptop, yang ada kuasa yang cukup, berkualiti, dan ada ciri keselamatan, dan ada sijil yang sah. Okay? Macam di sini saya ada showcase ini charger laptop. Kan saya ada showcase ini charger laptop yang nomor 2. Kamu cek di sana. Kan ini charger dia ialah universal punya charger kan, sebab dia ada banyak macam ni. Okay? Dia ada banyak ini mata. Ini 14, ini 14. Jadi total 28. Laptop apa yang dia support sana? Acer, HP, Asus, Lenovo, kan, dan sebagainya. Banyak dia support sana. Jadi cara guna dia kan begitu saja. Simple macam ni saja. Okay, kamu tengok nak. Dia simply macam tu saja, and then plug in saja ke laptop. Bolehlah kamu gunakan. Cuma kamu kena tengok. Okay, kalau laptop tu memerlukan contoh ini 4.74A saja. Kan itulah penting dia. Kan itulah penting kamu tahu. Kamu pun beli ini universal adapter. Satu kali kamu tengok kamu punya ampere tu 6 ampere. Mana dapat? Kan tidak masuk. Dia tidak dapat cukup. Dia tidak memenuhi requirement kamu punya laptop tu. Kan? Jadi sebaiknya kan tengok dulu details laptop tu sebelum kamu buat pembelian adapter ni. Separate quotation. Okay, setakat ni ada apa-apa persoalan tentang ini adapter, tentang ini charger, kan kamu bolehlah terus ajukan kamu punya soalan di sini. Kita akan buka sampai jam 8 malam, dan saya di sini pun akan live kan lebih kurang few hours
kan, dan saya akan jawab juga segala persoalan yang kamu mau tahu, kan. Sebagai contoh, mau minta saya cek stok kah, mau minta saya ini uh, tanya pasal harga kah, kan, mau minta kami datang kah, cerita pasal mau datang, kan. Besok kami ada satu appointment di Beverly Hills. Oke, besok kita ada satu appointment di Beverly Hills, dan besok punya slot sudah full, kan. Jadi sesiapa di luar sana yang mau kami datang ke tempat kamu, kan, untuk baiki kamu punya device tuh, kan, kamu punya komputer tuh, jangan malu, jangan segan, kan. WhatsApp saja saya punya number yang tertera di dalam screen nih. Saya punya nama terus sana, Ridwan Teratek Karamunsing. Oke, besok kita ada satu appointment di Beverly Hills. Mana sudah nih? Oh, ya. Beverly Hills, PC punya problem. PC on off. Oke. Jadi kita boleh datang. Kita boleh datang asalkan kamu booking awal lah. Oke. Asalkan kamu booking awal, dan kita akan set masa, kita akan reserve itu slot untuk kamu. Appointment. Oke. Selain daripada itu, saya akan kongsikan juga di beberapa masalah dan penyelesaian di sini untuk rujukan Anda semua, untuk makluman Anda semua. Oke, sekarang tentang data pula. Macam mana kamu mau at least buat percubaan untuk recover data yang hilang atau dipadam. Kan ini tidak 100% dapat, cuma ini ialah possible solution. Sudah pun nama dia possible solution, dia mungkin solve, mungkin juga tidak, itu problem. Kan? Jadi untuk yang ini, kan, untuk yang ini, sesiapa yang ada masalah ini, data dia hilang atau dia terdelete, lepas tu dia mau recover balik, kan, macam mana cara dia? Kamu boleh cari file yang hilang tu dengan membuat carian di komputer atau recover data Anda. Okey. Yang pertama, kamu boleh tengok di recycle bin. Okey, ini tentang data management dulu. Yang pertama, kamu boleh tengok di recycle bin atau trash. Mana-mana file yang sudah dipadam, kan, mungkin masih ada di dalam trash atau recycle bin. Kalau terdapat di dalam sana, kan kamu boleh restore dia dengan klik kanan dan pilih restore. Okey, ini untuk data yang kamu tengok mungkin terdelete, kamu atau tidak sengaja delete. Okey. Atau kamu boleh download ini program atau software-software yang percuma. Kan kamu pun boleh beli juga. Kalau dia tulis sini, kan apabila kamu punya file itu sudah dipadam, walaupun sudah kena bawa keluar daripada recycle bin, ruang yang digunakan oleh file ditandakan sebagai available. Jadi, ruang itu tidak segera overwritten dengan data yang baru. Okay? Jadi,
kita dapat andaikan di sana tiada file lain telah overwrite file yang dipadam pada hard disk. Okay. Program recovery boleh recover. Program recovery ini dia boleh recover ini file yang dipadam. Okay. Jadi ada beberapa senarai program recovery software yang mungkin sedikit sebanyak dapat membantu mencari atau recover ini data yang hilang. Okay. Yang pertama ini kamu boleh dapatkan secara download dia kan, contoh macam Recuva. Okay. Yang kedua restoration, yang ketiga ini disk drill. Okay. Ini Undelete Plus, Free Undelete dan Photorec. Kan inilah beberapa software yang direka khas untuk recover data. Okay. Selain daripada itu, kamu boleh juga menggunakan perkhidmatan daripada syarikat yang pakar dalam ini data recovery. Sebagai contoh recovery center lah, kan recovery center ni dia punya harga memang agak pricey kan, dan kamu tengok nilai kamu punya data tu dengan harga dia tu adakah berbaloi untuk kamu recover ataupun tidak. Okay. Dan untuk buat ini data management kan, untuk buat ini pengurusan data kan, untuk backup ini data atau untuk prevent ini data daripada hilang kan, daripada penuh dan sebagainya kan, kamu bolehlah dapatkan itu di back nomor 1 di sana kan. Kamu tengok di sana yang itu nomor 1 saya sudah kasih masuk di sana. Okay. Yang ini nih ialah hadis doc. Itu hadis doc tu kan ialah untuk data management. Itu data untuk data management, kamu boleh cek di sana. Okay. Kamu punya laptop atau PC itu penuh, kamu mau backup itu data kan, dan kamu mau transfer ke tempat yang lain, kamu boleh ambil atau gunakan itu hard disk doc di sana yang saya lock kan, yang saya pin tuh. Kamu boleh guna itu. Oke, ini hard disk doc ni lah yang kami guna untuk buat data management. Kalau PC penuh, kalau laptop penuh, kan kita boleh gunakan ini. Untuk ini punya review, kan saya ada buat banyak dalam saya punya profile TikTok. Jadi kamu pilih. Kan kamu pilih di sana, sesiapa yang mau ready stock, kita ada di sini lebih kurang 45 unit. Kan stok memang terhad, tapi kalau di sini kita akan jual ikut retail price. Okay? Cuma kalau yang di sini di TikTok nih, dia dijual dengan harga Rp61. Okay? Jadi TikTok punya harga lebih murah berbanding ini retail store kan, dia lebih murah berbanding retail store. Cuma yang retail store ni kan dia ready stock, siapa yang mau datang terus boleh test. Okay. Untuk buat itu data management kamu kena ada ini, dan kamu kena ada ini physical storage macam hard disk dan SSD. Okay. Ini semua ni kamu boleh rujuk dalam saya punya profile kan, kita ada buat video untuk yang ini punya. Cuma ni hari saya akan buat sekali ibas sahaja. Okay. Ini untuk data management. Jadi saya punya point di sini kan, backuplah data kamu tu dengan kerap kan, kalau boleh setiap hari. Kalau kamu memang active user, kalau kamu tidak aktif mungkin tidak perlu lah frequent backup kan. Kalau kamu memang active user, kamu backup setiap hari. Okay, sebab ini komputer ni dia akan bermasalah anytime tanpa warning kan, tanpa notification, tanpa email, dia akan bermasalah anytime kan. Ini masalah komputer ni. Jadi yang paling penting di sana dalam ialah data lah kan, data-data kita ni. Kemarin kita pergi tengok itu sistem dulu.
based on apa yang ada di sistem, inilah masalah-masalah yang selalu kami terima daripada pelanggan, dan di sini saya akan share kan at least lah separuh daripada masalah tersebut. Sebenarnya masalah ini cuma berulang-ulang kan, dan dia punya solution pun itu saja, tidak ada juga solution yang baru kecuali itu solution baru memang proven dapat digunakan. Okay, and then barulah kita praktik itu solution yang baru. Okay, sebagai contoh di sini kita ada satu laptop yang no display punya, ada no display punya isu. Bila laptop kamu bawa ke sini dengan masalah no display, bila kamu bawa di sini dengan masalah no display, kita ada beberapa possible solution yang kita buat untuk selesaikan masalah tersebut. Okay. Jadi macam mana kita buat? Ada yang paling senang ialah kita cari ini external monitor. Kita cari external monitor and then kita connect. Macam mana kita connect external monitor tu? Menggunakan ini kabel. Ni nah. Okay, kita gunakan ini kabel untuk connect ke external monitor. Jadi laptop yang tidak ada display itu, dia sepatutnya ada display. Bila kami connect kan, ini kami masukkan ke dalam laptop, yang ini kami masukkan ke monitor punya port. Okay, kamu boleh dapat sudah kan dia punya anu di sana, dia punya gambaran di sana, sangat senang. Okay, ini ialah HDMI kabel yang mana kita gunakan ini bila laptop datang ke tempat kami no display kan, dan ini kabel ni kami masukkan ke dalam laptop, yang ujung dia ni lagi kami masukkan ke dalam monitor. Bila ada display kan ada kemungkinan itu screen ada masalah, kamu punya screen ada masalah, atau boleh jadi juga kabel screen, boleh jadi juga RAM kan, itu semua boleh jadi. Ini semua kita kena troubleshoot sebab ini semua related sama ini display. Okay. Jadi untuk masalah ini kita akan kongsikan di sini apa barang yang kita pakai untuk troubleshooting. Kita akan pakai yang ini. Sebelum kita ni mula pakai screen kabel baru, sebelum kita mula pakai ni screen baru, RAM baru, kita akan pakai yang paling senang, yang paling murah dulu. Okay, yaitu ini. Kita akan troubleshoot step by step. Okay. Jadi sesiapa yang ada masalah no display kan, kamu mau try troubleshooting sendiri, no problem. Apa yang kamu akan dapatkan ialah ini HDMI kabel ni. Ini HDMI kabel, ada saya post di dalam ini TikTok kan, kamu boleh cek di sana. Hai. Okay, seterusnya kita ada itu masalah cannot boot to Windows, unable to boot kan. Bila unable to boot ni kita kena tengok dia punya masalah apa kan. Kita tidak dapat simply bagi tahu, oh kalau tidak dapat boot, kalau tidak dapat masuk Windows, tukar hard disk lah, tukar ke SSD lah kan, tukar CMOS lah, tukar casing lah. Kita tidak boleh macam tu kan, sebab kita kena buat ini pemeriksaan fizikal dulu kan, barulah kita dapat sahkan apa yang perlu repair atau replace. Okay, jadi sesiapa di sini yang ada laptop yang tidak dapat masuk ke Windows kan, apa dia punya possible solution kan, apa yang selalu kami buat, saya bagi gambaran sikit-sikit. Kita ada SSD tapi untuk test unit punya. Okay, ada kemungkinan SSD customer tu, SSD pengguna tu rosak. Bila dia rosak kan, tidak dapatlah itu laptop masuk boot ke Windows. Okay,
So itu kita kena take out dulu itu hard disk dia atau SSD dia kan. Gunakan kabel ini, gunakan itu SATA kabel. Cek dulu balik, ada nggak SATA kabel ini? SATA tuh oke, ada. Kita gunakan ini SATA to USB kabel kan, and then kita cek, kita plug in dah. Ini kabel nih, ini masuk ke hard disk, ini masuk ke PC kan. Ini kita masuk ke PC, yang hard disk kita tuh kita masukkan ke sini, sama ada 2.5 atau 3.5 inci, dua-dua boleh pakai. Oke, jadi kita masukkan di sana, barulah kita dapat tahu kan itu hard disk problem atau tidak. Kalau itu hard disk problem, ada tidak akan detect lah, tidak dapat baca punya. Kalau dia dapat baca, dia ada detect. Oke, dia punya nyawa mungkin 50-50. Untuk pastikan tuh kena lagi cari ini software seperti Crystal Disk Info dan sebagainya kan, HDD Sentinel. Oke, barulah kita dapat sahkan perlu atau tidak replace itu hard disk. Oke. Oke, seterusnya ini laptop yang tidak dapat on. Kalau laptop tidak dapat on, antara ada banyak juga dia punya penyebab kan. Ada kemungkinan dia punya power button. Kalau ini power button sekali dengan keyboard, ada kemungkinan itu power button atau itu keyboard sendiri yang bermasalah, dan seterusnya tidak dapat turn on itu kamu punya laptop. Oke, ada juga kemungkinan dia ini bateri di dalam. Ada juga kemungkinan CMOS battery, ada juga kemungkinan besar ya ini adapter atau charger. Oke. Dan selalunya dia ini disebabkan oleh ini motherboard. Ini motherboard untuk pengetahuan kamu semua, kita ada buat repair, kita tidak replace, kita ada buat repair untuk motherboard, cuma untuk laptop normal dan laptop gaming saja. Untuk PC kan kita tidak ada buat. Oke. Dan mari kita tengok pula, cakap tentang motherboard, kita tengok apa tanda-tanda ini motherboard rosak kan, supaya kamu pun boleh tahu apa dia punya petanda, dan kamu pun boleh cegah awal-awal sebelum dia ini membesar. Kan bila dia sudah membesar, dia bukan repair saja, dia perlu repair dan perlu replace satu kali kan, lebih banyak perkara yang perlu dibuat. Oke, dia ada 8 saya rekod di sini tanda-tanda ini motherboard rosak. Oke. Yang pertama kan itu komputer atau kamu punya laptop tuh dia ada bunyi beep semasa boot. Oke. Ini kalau motherboard masalah kan dia akan hantar isyarat melalui itu beep code. Di sanalah dia bagi kita signal. Kan setiap beep tuh dia ada maksud. Dan setiap pengeluar motherboard tuh dia ada code yang berbeza untuk dia punya beep tuh. Oke, atau yang kedua ini POS gagal kan, POST, power on safe test tidak dapat dan muncul ini error. Oke. Ini pun petanda ini motherboard rosak. Dia tidak dapat boot lah, bah. Dia tidak dapat boot dan tidak ada display juga. Langsung tidak boleh boot. Ada kemungkinan terdapat lampu berkelip pada motherboard.
Pun boleh jadi juga, ya. Dia ada berkelip di sana, dia ada tulis tuh, kecil dia punya tulisan. Dia ada tulis boot, ada VGA, ada DRAM. Sebelum ni lampu DRAM menyala. Ada satu customer datang, kan, dia punya lampu DRAM masalah. Dia bawa PC dan kita cek. Sekali tengok dia punya BIOS pun sudah outdated. Okay. Yang seterusnya ada kerosakan fizikal. Ada mungkin itu board pecah atau terbakar. Ini kena cek lah. Okay. Kena cek ini. Okay. Dan kadang-kadang ini motherboard mati kan sebab CMOS tiada sudah power, habis sudah. Okay. Kita boleh cuba ganti CMOS bateri itu. Biasanya dia memang jenis yang CR2032. Ini memang senang cari lah. Kan di DIY di mana-mana memang merata tempat jual. Ini CMOS bateri ini, dia macam bateri jam, macam duit siling. Walaupun sudah ganti tidak berjaya boot, walaupun kamu sudah ganti itu CMOS bateri, tapi tidak juga dapat masuk ke Windows. Masalahnya mungkin itu betul-betul motherboard. Lepas tu kalau kamu sudah guna, kalau kamu sudah tanggalkan ini RAM, kamu sudah tanggalkan ini GPU pun tidak juga selesai masalah, kan? Ini pun boleh menyebabkan apa nih? Ini pun menunjukkan yang ini motherboard bermasalah. Nah, kamu boleh tanggalkan kamu punya GPU itu dulu dan coba boot dengan ini onboard grafik. Kamu boleh gunakan satu saja RAM dulu dan coba boot semula atau tukar RAM itu. Kan kalau masih gagal. Ini semua cerita tentang technical dan memang agak susah kalau kamu bukan seorang technician, kan? Tapi jangan pening dan jangan susah tentang itu. Kan biar kami yang pening sebab itu kami punya kerja. Jadi tugas kamu ada masalah, jangan pening, kan? Kamu kasih pening kami. Nanti kamu bayar saja kami lah untuk kami punya ubat pening. Nah, begitu saja. Kan? Bawa kamu punya device pergi sini, nanti kita cek dan kita kasih selesaikan. Apa nih? Dan seterusnya, apalagi masalah yang kita terima, battery problem. Karena battery problem memang berkali-kali, yang kembung, yang pecah, yang berasap, yang tidak masuk charge, yang terlebih charge 255% dia punya charge, kan? Yang tidak detect, memang banyak masalah battery yang kita jumpa. Cuma macam mana, kan? Kita mungkin tahu cara guna battery itu, bila dia kosong kita sambung charger, kan? Atau bila dia penuh kita tarik charger. Dia macam begitu saja. Tapi macam mana actually cara penjagaan bateri ini supaya at least dia ni tahan lama. Kan ini kita kena tahu juga, kan kita tidak boleh just tahu guna dan berhenti sampai di sana saja. Okay? So macam mana tentang ini bateri ini? Macam mana kita mau jaga supaya dia tahan lebih lama, kan disebabkan kita balik-balik ada masalah yang kita terima, yaitu masalah bateri. Kan orang mungkin akan ganti bateri 2-3 bulan, dia ganti lagi balik. Padahal warranty bateri itu setahun. Kan mungkin juga cara penggunaan dia. Dia biar sejak overcharge. Kan lepas tu tunggu sampai kosong itu laptop, baru dia charge. Kan sebenarnya itu semua kan tidak boleh. Okay? So, ini dia cara penjagaan bateri ini, sebab ini masalah banyak juga kami terima. Jadi saya share lah kan cara penjagaan bateri ini. Yang pertama ni, kamu kena kurangkan ini charge cycle, kitaran charging dia ni. Okay? Setiap bateri ni dia ada hat, dia punya kitaran pengecasan tu. Okay? Ini akan terjadi, ini cycle ni, charge cycle ni akan terjadi bila bateri yang kosong, lepas tu kamu charge pergi 100.
itu akan komplitkan itu cycle. Oke, setiap kamu komplitkan itu cycle daripada 0 ke 100, itu kapasiti baterai akan berkurang. Jadi, jelas di sini kita mesti mau elak itu kitaran penuh, kan? Nah, kita mesti mau elak itu kitaran penuh. Jangan cas baterai kalau baterai tinggal kosong. Kamu boleh cas baterai itu masa dia 7 atau 10% begitu. Kan? Nah, kamu tengok baterai percentage tu 11%. Nah, kamu standby lah charger kan. Ada masuk sejak 10 kamu cas lah. Oke. Jangan kamu biarkan 0% baru kamu pergi cas. Sebab ini 0% kamu charge, lepas tu kamu charge sampai penuh kan. Baterai kamu punya charge cycle ni akan berkurang. Lepas tu dia kurang, kapasiti baterai pun akan berkurang lah. Kalau sebelum ni baterai itu tahan 3 jam, kan nanti dia tahan 1 jam saja. Okay? Dan jangan biarkan kamu punya baterai ni di tempat yang panas. Maksudnya laptop ni lah, jangan kamu biarkan berjemur di dalam kereta. Kan ada pengguna yang buat macam tu. Okay? Dia keluar, dia turun dari kereta. Back laptop dia biar saja di dalam. Satu kali mau on laptop lah sudah. Bau hangus, tidak dapat on. Kan laptop jadi panas. Okay, jangan tinggalkan di kereta berjemur seharian. Ini suhu tinggi nih, dia akan memberi kesan negatif sama kamu punya baterai dan laptop sebenarnya. Okay, walaupun baterai kita ni boleh dikatakan tahan lama, tapi dia punya heat resistant, dia punya penghalang haba, dia punya rintangan haba itu memang lemah, dia tidak boleh lawan ni haba ni. Okay, jadi kalau ini kamu punya laptop ni akan terlalu panas, kan mati dan keluarkan baterai dia, sebab ini haba ni dia boleh mematikan kamu punya baterai itu. Dia macam tu. Cuma kalau laptop yang di dalam punya baterai built-in, agak susah lah untuk yang non-technical person untuk buka. Okay. So, apa lagi cara untuk jaga baterai kamu at least, kan dapatlah lama pakai. Kamu boleh bersihkan kamu punya laptop tu sekali-sekala. Sekali dia tu bila, sekala dia tu bila, kamu buat pembersihan tu at least 2 kali setahun untuk kamu punya laptop tu supaya tidak ada debu, tidak ada habuk yang tersumbat kan di aliran udara. Kan bila itu tersumbat tidak adalah keluar masuk ini udara kan. Dan kalau kamu guna charger pun kan kamu tengok baterai kamu tinggal 10%. Okey lah, kamu masukkan charger juga. Kan lepas kamu masukkan charger kan kamu mau keluar. Kamu sudah kasih off itu charger dalam 20%. Ini pun akan menyebabkan baterai kamu terkesan juga. Okay? At least kamu kena charge dia separuh, 50% ke atas, barulah baterai kamu ni akan kekal hidup dan masih boleh digunakan tanpa sebarang masalah. Okay? Kalau kamu tinggalkan kamu punya laptop tu lebih berbulan-bulan, kan? Tolonglah charge dia sampai 80%. Lama kamu tidak on kamu punya laptop kan, tidak 1 hari, tidak seminggu, sebulan pun tidak on, setahun pun tidak on kan. Jadi coba cas dia pergi 80%, kemudian kamu keluarkan. Oke, masalah seterusnya casing replacement. Untuk yang mau buat ini casing replacement, oke, itu laptop tuh dia ada ABCD punya casing. Kamu boleh juga tanya saya harga di sini. Oke, WhatsApp saya punya number di sana. Charging problem, sebenarnya tidak. Automatic repair loop. Ada sesiapa pernah on dia punya laptop di sini. Lepas tu ada dia tulis sana automatic repair atau preparing automatic repair. Itu saja ulang-ulang. Kan? Siapa pernah terkena macam tu? Kamu boleh bawa ke sini. Itu related sama hardware dan software. Cuma untuk seakan apa yang kita mau repair, apa yang kita mau replace, kan apa yang kita mau maintain, kena bawa di sini dulu untuk kami seakan dan cek. Syarozan belum ada buat apa-apa pula kan? Okay, dan masalah seterusnya ada slow. Laptop yang slow dan lag. Okay, dia punya slow ni bukan masa kamu guna laptop. Dia slow ni masa kamu on pun dia sudah slow.
Kalau guna SSD, paling laju mungkin bawah 20 saat, bawah 20 saat, bawah 30 saat masa on laptop tuh. Oke, udah sempat pun kamu ubah posisi kamu, dia masuk sudah dalam Windows. Oke, nah kamu on laptop tuh, lepas itu baru kamu mau duduk, dia sudah masuk dalam Windows. Oke, dia akan on in few second saja. Kalau dia lambat mau on 1 menit, 10 menit, 1 jam, dah juga on atau setengah jam lah kasih can. Oke, tidak juga on kan, itu penyebab dia ialah hardware. Oke, kita boleh cek kamu punya hardware itu. Seandainya kamu gunakan ini hadis, kita upgrade itu hadis ke SSD dengan harga yang ikut kamu punya setup lah, ikut kamu punya harga. Oke, dan kita boleh tengok juga dia punya RAM. Oke, ini RAM nih untuk multitasking. Oke, so cerita tentang SSD, cerita tentang RAM, kan saya harap tidak ada sudah keliru, sebab kebanyakannya pengguna komputer, bila dia punya laptop atau dia punya PC slow, dia datang terus pergi kedai komputer, bos saya mau upgrade RAM. Nanti ada kedai komputer, oh upgrade RAM, oke lah upgrade lah, satu kali dia orang tidak cek, dia orang upgrade saja, dia orang tidak cek, sebenarnya itu device menggunakan ini hadis. Oke. Sepatutnya hadis yang perlu di-upgrade dulu, sebab hadis ni dia simpan ini operating system. Oke, dia simpan ini Windows. Kamu tutup laptop, dia simpan itu Windows. Kamu buka laptop, tu Windows masih ada. Oke, ada memang simpan. Kalau RAM, dia tidak akan simpan apa-apa, dia simpan sementara saja. Kamu tutup laptop, hilang sudah yang kena save di dalam RAM. Jadi nampak di sana kalau laptop kamu ni slow, kan laptop ni dia ada sistem, bila dia slow, sudah tentulah itu slow disebabkan running itu sistem. Kadang belum pun kamu buka kamu punya laptop, oke? Contoh kamu terfikir, oke lah, saya mau buat assignment, oke? On laptop, 1 menit, lama sikit lah, tapi masih boleh sabar lagi. On, sudah on laptop, belum kamu buka apa-apa, belum buka Google, belum buka Microsoft Office, dia punya cursor sudah stuck, apalagi yang stuck. Oke, laptop tu pun sudah stuck, tidak not responsive sudah. Padahal kamu belum buka apa-apa. Bila kamu sampai tahap sana, kan antara dua, kamu beli laptop baru atau kamu upgrade tuh yang lama. Macam tu saja. Jadi mau tahu kan mana satu yang berbaloi, mana satu yang menjimatkan, mana satu yang untuk jangka panjang, kan? Itu nak kamu cek saya punya number di sana. Sebab apa cek saya punya number? Sebab saya ini pun pengguna. Saya akan rasa macam tertunggu-tunggu, kan, atau tidak suka bila saya chat number orang tuh, number bisnis tuh tidak ada respon. Oke, tidak ada respon. Sehari, 2 hari, sampai lupa. Kan, tidak ada kena respon. Call pun tidak ada kena sambut. Oke, jadi kamu chat saya punya number di sana untuk sebarang keperluan kamu punya komputer. Mana-mana yang tidak respon kamu punya chat, kamu punya request, kamu punya pertanyaan, kan ada yang minta gambar, ada yang minta video, ada yang minta dokumen, memang banyak lah kan customer service ni. Oke, jangan risau, jangan kamu pening, jangan lagi pusing-pusing, kan chat sejak saya di sana. Oke, sebab saya memang biasa handle itu semua. Oke, habis di sana tentang ini bateri, kita masuk pula di ini. Battery problem lagi balik. Enable to boot, no display. Oke, untuk yang no display saya sudah inform tadi, kan dia more related sama ini screen, sama ini screen cable, sama ini driver, kan, sama ini GPU, sama ini display cable, VGA, HDMI, atau display port. Kan, display port ni bukan maksud saya port HDMI, port VGA, kan, pun boleh jadi juga. Jadi untuk yang problem no display, kan, apa yang kamu at least boleh buat dulu sebelum kamu dapatkan kami punya bantuan ni,
kan kamu bolehlah dapatkan barang nomor 10, nomor 11, nomor 12. Oke. Yang nomor 10 di sana, oke, yang inilah HDMI kabel nih. Kan laptop kamu tidak ada display, kerja kamu masih tertangguh, belum lagi save, kamu pun sudah panik. Cari nih HDMI kabel, connect ke kamu punya monitor dan connect ke kamu punya laptop. Kalau ada monitor, kalau tidak monitor, connect ke PC. Oke, bila kamu connect, dia ada display, dan kamu bolehlah save kamu punya kerja dulu. Begitu juga dengan PC, sama juga. Oke, so standby ini di dalam kamu punya office atau dalam kamu punya rumah. Lain daripada itu, untuk yang display kabel, ada VGA juga di sana. Nah, ini dia punya kawan. Oke, untuk yang PC, inilah dia punya kawan. Oke, kalau kamu ada VGA, tapi tidak ada itu converter, tidak ada HDMI, kan kamu boleh dapatkan di sini juga. Nah, ini HDMI. Ini HDMI. Oke, jadi kalau siapa di luar sana yang tidak ada HDMI kabel, kan kamu boleh dapatkan ini. Nah, ini VGA, dia sambung HDMI ke sini. And then kamu bolehlah tengok, kan kalau ada display, sambung kerja kah, save kerja kah, dan sebagainya. Sebab ini no display punya isu ni, memang banyak kali kami terima. Kalau kamu ganti kabel pun dah dapat, dan berbaloi lah. Kan angam lah tu untuk kamu keluar pada masa tu untuk cari kami. Kan sebab kadang-kadang kalau kamu tidak buat troubleshooting awal, kamu tidak tahu, sekali kamu buat di tempat kami, rupanya kabel juga masalah. Kan itu kabel kamu pun boleh buat. Just beli saja itu kabel. Kan dapatkan unit 2, kan boleh sudah. Oke, lain daripada kabel, kita akan troubleshoot untuk yang no display ni. Sebagai contoh, kita akan sambung ke external monitor, kita akan tukar RAM lain, kita akan cari screen cable, kita akan ini coba ganti screen baru, kan kita akan coba service, ganti thermal paste. Sebab kadang sebelum ni kita pernah juga jumpa, kan itu PC kita sudah buat semua, tidak ada display. Satu kali ganti dia punya thermal paste, service balik, lap yang kering, ada display. Okay. Hinge problem. Sesiapa yang ada masalah hinge, kan boleh datang ke sini, ke kami punya kedai, kita ada buat itu hinge repair. Kecuali kalau mau replace, ada pernah customer datang ke sini, dia minta repair hinge. Satu kali kami tengok, bukan perlu repair, perlu replace. Bila perlu buat replacement, ada jual SSD external kah? Ada bos, bos mau berapa GB? Harry Potter, ada. Bos mau berapa GB? Saya cek itu 2 terabyte. Saya cek stok. Macam mana mau kontak bos nanti? Ada nombor telepon atau WhatsApp saya bos? Nanti saya send ini brand apa yang ada. Dia ada pelbagai brand, dia ada pelbagai warranty, kan? Macam mana mau kontak bos balik? Atau bos WhatsApp saya sana? Saya punya nama Rezwan Teratek Karamunsing. Bos WhatsApp saya. Nanti saya send itu details. Ya, thank you. Di TikTok nggak dapat hantar gambar bos. Saya baru guna TikTok punya apps. Dia tidak allow membenarkan saya untuk hantar gambar dan details ni semua. Limited. TikTok punya apps limited. Saya nggak dapat hantar gambar. Kan bagus saya gambar begitu saja. Gambar send, gambar send, gambar send. Dia begitu saja, Pak. Kan jadi saya nggak perlu type.
kan brand, dia punya speed and read and dia punya details write and read kan. Oke, oke, oke. Oke, thank you bos. Saya cek itu chat. Nanti saya get back balik kalau ada sudah. Baru saya minta orang cek stok. Oke, thank you. Hmm, Mbak. Oh, connect bas, Mbak. Oke. Oke, tentang hinge tadi kan hinge ni dia ada cara penjagaan dia juga dan hinge problem ni boleh terjadi semasa laptop berada di tangan kamu ataupun laptop ni berada di tangan kami. Dia boleh terjadi di antara dua tempat ni. Ya, kau kasih tahu saya supaya record. Oke, jadi cara penjagaan dia sudah tentulah ada untuk ini hinge laptop. Siapa yang tidak pasti ini hinge apa, kan ini hinge ni ialah ini engsel laptop, dia ni sama lah dia punya rupa atau dia punya fungsi macam engsel pintu, dia menggabungkan ini dua-dua ni kan, dia menggabungkan ini frame pintu dan pintu. Begitu juga dengan laptop ni dia gabungkan ini screen dengan ini keyboard. Itulah itu hinge atau itu engsel tu. Okay, jadi apa punca yang menyebabkan dia rosak tu kan, salah satu punca dia ialah material yang digunakan tu tidak berkualiti, tidak dapat tampung beban atau geseran pada laptop tu. Daripada gerakan laptop kamu buka tutup kan, lepas tu kalau kamu membiarkan itu laptop terbuka atau tertutup dalam jangka masa yang lama pun boleh menyebabkan ini hinge rosak. Sebab ini hinge ni kan dia dibuat daripada besi dan dia sudah tentulah ada bahan yang menyebabkan terjadinya hakisan. Okey. Dan ketiga, ini kamu kena prevent lah daripada terjadi. Ini sebenarnya boleh prevent daripada terjadi, iaitu laptop terjatuh. Kan, kalau kamu buka laptop tu, bukalah di tengah-tengah meja. Okay? Bukalah di tengah-tengah meja, and then kalau kamu masukkan laptop tu dalam bag, pastikan bag kamu tu secure. Dia punya zip kan semua okey. Dia punya zip tidak ada koyak dan sebagainya. Okay? Bila kamu punya zip atau apa ada koyak kan, nanti kamu berdiri itu laptop pun boleh jatuh, berisiko untuk jatuh. Okay? Dan yang seterusnya kan, jangan buka laptop atau tutup laptop hanya pada satu sisi saja. Ini pun akan menyebabkan itu hinge rosak. Kan, kalau kamu buka laptop atau tutup laptop pada satu sisi saja kan, yang di sebelah dia tu yang kamu tidak pegang tu itu akan pecah, itu akan rosak. Okay, bila itu rosak kan kamu kena hantarlah ke tempat kami untuk kami repair atau buat modification. Okay, and then seterusnya
kan jangan kamu angkat itu laptop dengan pegang itu screen, kan dia ada bagian screen. Nah, kalau kamu angkat dengan memegang itu screen saja, itu akan menyebabkan itu hinge pun patah juga sebab dia tak angkat macam begitu. Oke, kamu kena angkatnya dari bawah. Oke, hinge punya replacement atau repair ini dia memang pricey dan dia punya kerja kadang susah, kadang senang, kadang complicated juga. Kadang sudah cantum terbuka lagi balik. Oke, itu memang hinge punya masalah yang technician memang tahu lah tentang ini hinge ni. Okay, so apa yang kamu boleh buat ialah itulah prevent dia daripada begitu semua tu, kan. Kalau kamu handle laptop kamu dengan cara yang betul, sudah tentulah kamu punya apa? Kamu punya laptop tu lambat sikit dia rosak dia punya hinge, kan. Nah, kalau dia rosak pun dia mungkin terbuka masa kami buka, kan, sebab kadang-kadang ada customer hantar pergi sini kan dia minta buat cleaning. Bila dia minta buat cleaning, kita cek lah, kan, kita cek sekali, kita buka, kan rupa-rupanya kan itu hinge dia sudah crack, kita buka dan dia tambah pecah lagi. Itu juga dia punya penyebab, kan, sebab ini hinge ni besi, dia diikat oleh skru yang besi, diikat pada plastik badan laptop. Jadi itu skru bila kita buka, kan, itu plastik akan pecah sebab itu skru akan pusingkan. Bag nomor 2 tiada promo kah? Kita cek dulu bag nomor 2 ni apa. Bag nomor 2. Tidak ada promotion, bos. Coba tengok kalau ada itu voucher atau ada itu kupon, kan boleh dapatkan harga daripada sana, harga rendah sikit. Kalau saya cek di sini tidak ada. Dia punya asal 49 juga tuh. Dia punya asal 49, kan? Dia punya promotion jadi 48. Kira murah sudah. Kira yang paling murah sudah, sebab kalau di sini kita jual harga 70 lebih. Untuk siapa tadi? Rock Season, kan, kita jual di sini 70 lebih. Kalau kita jual 70 lebih, kan 40 lebih itu ada memang harga promosi sudah, bos. Sampai mana sudah tadi itu? Hinge problem, kan. Tentang hinge problem, kan, ada cara untuk kamu avoid dia daripada dia ni terjadi, kan. Dan seterusnya ialah cleaning, kan. Untuk laptop cleaning ni kamu kena buat at least 2 kali dalam setahun, okay, supaya kamu punya sistem penyujukan, supaya kamu punya suhu tu sentiasa optimum. Suhu yang paling bagus ialah 60 darjah Celsius ke bawah. Kamu boleh download software seperti Kotem,
HW HW monitor kalau saya tidak silap, ini spesi kan, ini kamu boleh download untuk pantau kamu punya suhu CPU kan, dan yang lain-lain. Oke, GPU pun dia ada bagi itu. So untuk kekalkan dia punya suhu yang bagus kan di laptop kamu nih, kamu kena buat cleaning. Cleaning bukan setakat membersihkan habuk. Cleaning ni dia termasuk satu kali dengan tukar thermal paste, tukar thermal pad dan sebagainya. Okey, 2 kali setahun saja. Untuk laptop gaming, untuk laptop normal dua-dua kita dah buat. Begitu juga dengan PC, PC normal, PC gaming pun dua-dua kita ada buat juga. Okey. Upgrade system. Yang pakai Windows 7 kan, upgrade lah kan, sebab Windows 10 punya user pun bulan 10 ni 14 Oktober tidak ada support sudah daripada Microsoft. Okay, jadi yang Windows 10 user kan sekarang tengah fikir untuk upgrade ke Windows 11. Yang masih pakai Windows 7 itu memang tinggal jauh sudah kan, memang tinggal jauh, kamu tidak akan dapat menggunakan software-software essential ni dengan lancar. Okay, seperti Google. Kalau kamu guna Windows 7, kalau mau download Google pun dia punya requirement at least mesti mau Windows 10 kalau saya tidak silap. Kan? Nanti bila sudah bulan 10 kan 14 begitu, mungkin ini software-software developer akan naikkan lagi orang punya requirement ikut perkembangan terkini lah. Kan? Jadi kita sebagai user ni apa yang kita boleh naikkan ialah kita punya hardware saja kan, ikut itu software punya requirement. Kalau software itu perlu Windows 11, kita kena gunakan Windows 11. Kalau dia perlukan processor i7, kita kena at least ada i7. Kalau dia mau perlu gunakan SSD, kita kena ada SSD. Kalau dia perlu gunakan ini 16GB, kita kena ada 16GB RAM juga kan, sebab kita menggunakan software yang software developer akan sentiasa upgrade. Kita upgrade ini hardware lah kan, ada orang tidak dapat upgrade kita punya hardware, kita upgrade kita punya hardware dengan membawa kita punya device ke kedai komputer untuk upgrade hardware. Okay? Dan untuk laptop hanya ini storage saja yang boleh upgrade, sama ini RAM untuk laptop. Untuk PC kita boleh upgrade ini PSU, kita boleh upgrade ini motherboard, kita boleh upgrade ini casing, kita boleh upgrade ini CPU, GPU kan, kita boleh upgrade itu RAM, apalagi kita boleh upgrade wire charger charge 7. Apa tu bos? ROX wire charge 7 tiada kah? Wire apa tu? Maksudnya charger kah? Wire charger kah? Apa? Untuk connect internet. Oh, kabel. Kalau kabel kita tidak pakai sudah tu bos, kita pakai ini saja. Kita pakai ini sudah. Kita pakai ini USB Wi-Fi adapter sudah. Ada juga kabel tapi tidak ada back kuningnya di sini. Kalau bos mau kan bos WhatsApp saya nanti kan, supaya saya ada bos punya number di sana. Jadi saya boleh bagi bos senarai harga tuh. Ini nah yang nomor 4. Kan maksudnya bos mau itu wire untuk connect internet kan, itu wire connect pergi PC atau laptop, begitu kak? Oke, kita tidak ada jual itu di sini kan, maksudnya tidak ada dalam TikTok live nih lah. Cuma kalau bos mau kan, sama ada bos ke sini atau saya ke sana kan, boleh. Kita ada stok. Ya, ini cara pasang dia macam ini saja bos, tidak perlu kabel sudah. Ini kita connect terus di USB port laptop atau itu PC. Jadi dia akan terus tunjukkan ini wireless connection yang available untuk kita connect. Boleh bos? Kan? Inilah dia. Untuk internet connection.
Nah, kalau sebelum-sebelumnya ada masalah internet, kan ini juga dia punya jawaban. Ini tidak perlu installation, dia plug and play. Oke, ada macam itu saja. Dia ada USB port sama ini antena. Ini banyak dia punya produk review di profile saya bos di TikTok. Bos boleh tengok di sana untuk penjelasan yang lebih detail kan macam mana guna dia. Tapi memang senang lah, tidak perlu technician, tidak perlu spesialis untuk pasang. Dia begitu saja. Oke, ini di bag nomor 4. Bos boleh tengok di sana, dia punya harga Rp19.50. Tidak perlu kabel, tidak perlu tarik kabel, tidak perlu tapuk-tapuk kabel. Asal ada wifi di rumah atau di pejabat, kan, connect ini, nanti dia akan tunjukkan itu senarai wifi. Lepas itu, tinggal kita connect, asalkan kita tahu itu password. Oke. Oke, seterusnya masalah no display. No display ini memang balik-balik lah kan problem dia. Memang balik-balik problem. SSD failure. Laptop tidak dapat on, tidak dapat charge. Charger problem. Unable to turn on. CMD. Office. Hinge problem, slow and laggy. Speaker problem. Siapa yang ada masalah speaker? Kan? Kita ada buat speaker laptop. Siapa yang ada masalah speaker laptop kita ada buat juga. Sebaiknya kamu WhatsApp dulu. WhatsApp dulu saya kan kita tidak mau nanti kamu datang di sini nanti tunggu lama stok speaker itu tiada. Kan jadi WhatsApp saya dulu. Bila saya bilang ada kan dan kamu deposit lah. Kamu deposit 50% kita simpan. Tinggal tunggu kamu datang. Speaker slow, tidak dapat on. Keyboard yang ada masalah keyboard kan dia tidak dapat tekan atau itu keyboard ghost typing tertekan sendiri. Oke, boleh juga buat di sini. Cuma ini keyboard ini dia ada dua cara pemasangan dia, satu yang plug and play, satu yang perlu solder. Yang perlu solder ini memang ambil masa sedikit. Slow performance, no display. Battery problem, Windows problem. Yang mau upgrade macam GPU, CPU, mau upgrade dia punya PC, kan boleh juga. Kamu WhatsApp saja di sini. Sekarang saya tengah tengok ini masalah-masalah yang kami terima. Dia punya masalah yang kami terima tuh memang pusing-pusing saja macam itu. Oke, tidak ada yang pelik sangat pun. Screen problem, untuk yang mau repair ini screen, kan screen ini kita kena dapatkan kamu punya laptop model number, bukan saja screen lah, semua. Bukan saja screen, semua memerlukan ini laptop model number. Terutama sekali screen, sebab screen ni kalau salah dia memang tidak dapat pasang. Screen ni dia ada berbeza dia punya resolution, HD sama FHD. Okay. Jadi untuk sahkan ni kan kamu boleh buka advanced display settings di dalam kamu punya ini laptop atau kamu punya device. Kan kamu boleh buka di sana dan kamu gambar. Kalau dia tulis sana 1366/768, dia HD. Kalau 1920/1080 dia full HD. Okay? Itu dia punya beza. Lepas tu mau tengok kalau dia touchscreen atau tidak. Kalau touchscreen sudah tentulah lebih mahal. Okay? And then mau tengok juga kan berapa dia punya pin. 30 pin, 40 pin. Kan berapa dia punya panjang tu, berapa mm, PCB length dia tu. Kan ada 260 mm, ada 280 mm. Kan itu semua tu memang perlu tepat lah.
Bila itu tepat, harga dia pun tepat juga kan. Jadi budget kamu itu pun kamu sudah set juga secara tepat. Oke. Lagi satu tentang screen refresh rate. Refresh rate ini ada yang 30 Hz, 30, 60 Hz, 120, 144, ada yang 200 lebih. Kan ini refresh rate ini pun kan kita mesti samakan dia supaya tidak ada problem pada masa akan datang. Oke, itu tentang screen. Dan ada beberapa software yang kita gunakan untuk cek ini screen secara detail. Oke, salah satu ialah ISO Monitor Test. Ini ISO Monitor Test, kamu boleh Google dan type di sana ISO Monitor Test, and then kamu ikut saja dia punya arahan tuh untuk cek screen kamu tuh. Oke, habis tentang screen di sana, no display, customer set, oke, battery and screen. No bootable device, operating system not found, apa lagi, Windows cannot start, Windows fail to start. Ini semua ini berpunca daripada hardware atau software. Untuk seakan mana satu yang perlu repair atau replace, okay, sudah tentulah kita kena buat pemeriksaan physical dulu. Kalau dia software, kita mungkin boleh reinstall balik itu Windows dengan backup dulu kamu punya data. Okay. Kalau dia hardware pula, kan kita ada test unit sini. Contoh macam itu hard disk, kamu kita suspek rosak. Jadi cara dia macam mana? Kan kita guna kita punya hard disk atau kita guna kita punya SSD dulu kan untuk tes. Kalau ada display, kalau dapat boot pergi Windows kan artinya kamu punya SSD yang asal, kamu punya hard disk yang lama rosak. Battery problem. RAM upgrade pun kamu kena tengok details dia. Kan berapa dia punya speed, berapa dia punya refresh rate, DDR3 kah, DDR4 kah, kan berapa dia punya speed 1600 kah, 2400 kah, 2666 kah, kan ini semua ini tidak boleh salah. Kan kalau salah atau kalau dia tidak compatible, kalau tidak dapat support, ada kemungkinan kamu punya laptop atau kamu punya PC itu no display atau blue screen. Okay? Balik keyboard issue lagi. Untuk keyboard issue pula dia ada yang ada lampu, ada GB, kan ada yang ada backlight saja. Okay, so kamu tengok di sini kan untuk pemilihan ni semua memang perlu details yang cukup untuk pihak kami supaya kami dapat cek kan mana satu yang sesuai dengan kamu punya laptop tu. Okay, dia tidak boleh macam kalau screen masalah tukar jelas screen tidak boleh gitu. Okay, kita kena tengok dia punya details. RAM, software problem. Oke, sekian itu saja perkongsian saya pada petang ini. Terima kasih kepada Anda semua yang tetap setia, kan support dan stay dan menjadi kita punya pembeli pada hari ini, pada hari kemarin dan pada hari seterusnya. Terima kasih semua. Saja semua laptop boleh gunakan? Tidak semua, bos. Tidak semua. Kan bos gambar bos punya laptop tu, and then WhatsApp saya punya number. Bos gambar dan WhatsApp saya punya number di sana, kan kita cek dan kita sahkan boleh ke tidak. Kalau tidak boleh, then bos kena dapatkan satu charger yang betul-betul khas untuk laptop tu saja. Ngam juga bos tanya kan sebelum bos beli. Sebab nanti kalau beli sekali tidak dapat pakai, kan tidak sesuai. Oke. Jadi bos gambar kan bos punya number model number laptop. Itu model number ada di belakang, di bawah laptop. Dia beserta dengan serial number. Oke, gambar, WhatsApp saya punya nomor di sana. Kan jangan lupa save saya punya nama, Rezwan Teratek Karamunsing. Oke, and then terus tulis sana, cek stok charger. Jadi saya cek lah tuh. Kan saya cek, saya kasih senarai. Berapa, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun. Selalunya begitulah.
Oke, oke Rox, kita akan end live tidak lama lagi kan. Nah, kamu chat saja saya atau kalau kamu ada berdekatan dengan kota Kinabalu nih kan. Nah, kalau kamu ada ke lapangan, datang saja terus ke kami punya kedai. Nah, kami punya kedai di Kompleks Karangmunsing nih, di ground floor. Satu baris ini KFC, takoyaki dan ini Pak Kopi. Oke, buka setiap hari 10 pagi sampai 8 malam. Oke, itu saja untuk saya hari ini. Pada hari ini terima kasih semua. Assalamualaikum, kita jumpa lagi dan selamat petang.